Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Astuti. Saya salah satu mahasiswi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2020 angkatan pertama di Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi video ujian kinerja pada UKM PPG tahun 2020 angkatan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah sehat, masih semangat. Ya, anak-anak. Guru absen dulu ya. Mbak Putri hadir, Mas Denny ada, Mas Reval ada ya. Kemudian Mbak Vina ada, Mbak Suni ada, Mas Hadid ada. Ya, semuanya masuk nggih. Nah, sekarang anak-anak sebelum pelajaran kita mulai, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pelajaran kita berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mas Reval, silahkan bikin doanya. Baiklah anak-anak, di masa pandemi ini, Bu Guru selalu mengingatkan ya, kita selalu melakukan 3M. Ya, apa itu 3M kemarin? Ya, yang pertama menjaga jarak, yang kedua memakai masker, yang ketiga selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Jangan lupa itu ya di masa pandemi ini agar kita selalu sehat. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang pahlawan nasional. Hari ini kita juga akan belajar pahlawan nasional juga. Kita masih belajar di tema 5, pahlawan, subtema 3, sikap kepahlawanan, pembelajaran 1. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung terlebih dahulu ya. Mari menyanyi lagu Halo Halo Bandung. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Ya anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari pahlawan nasional. Kemarin kita belajar pahlawan siapa nak kemarin? Ki Hajar Dewantara dan Insinyur Insinyur Soekarno. Pinter. Nah, apa yang kamu ketahui tentang Insinyur Soekarno kemarin? Iya, apa yang kamu ketahui tentang Ki Hajar Dewantara? tokoh yang mendirikan Pangkurunan Taman Siswa. Iya. Nah, sekarang agar kita lebih bersemangat lagi, marilah kita lakukan tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Iya, semuanya sudah bersemangat ya pagi ini. Nah, anak-anak, Bu Guru mau share screen dulu ini. Sudah kelihatan anak-anak?
Sudah, Bu. Oh iya. Kira-kira ini apa yang terjadi pada gambar tersebut? Siapa yang berani menjawab? Seorang anak menolong temannya yang jatuh dari sepeda. Pinter Mbak Putri. Ada anak jatuh kemudian ditolong anak lain. Kira-kira perbuatan anak yang menolong anak lain itu termasuk sikap kepahlawanan atau bukan? Iya, Bu. Iya, pintar. Nah, anak-anak, sikap kepahlawanan anak tersebut itu sama dengan yang dimiliki oleh raja-raja pada masa kerajaan Islam. Hari ini kita akan belajar sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh raja-raja pada masa kerajaan Islam. Anak-anak, tujuan kegiatan belajar kita hari ini adalah kalian nanti harus mampu mengidentifikasi sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki Pattimura dengan benar. Kalian juga harus mampu menuliskan sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Pattimura dan raja-raja pada masa kerajaan Islam, serta pengaruhnya pada sikap masyarakat di sekitar dengan rinci. Kemudian kalian juga harus mampu mengkomunikasikan sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Pattimura dan raja-raja pada masa kerajaan Islam, serta pengaruhnya pada sikap masyarakat di sekitar dengan rinci. Nanti kalian setelah melakukan percobaan, kalian harus mampu menyimpulkan sifat-sifat bayangan pada cermin datar, pada cermin cekung, dan pada cermin cembung. Dengan yang terakhir, kalian harus bisa menulis laporan tentang sifat bayangan pada cermin dengan rinci dan benar. Salah satu peninggalan raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan. Sikap ini mempengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Nah, ini ada teks pahlawan Indonesia. Coba salah satu membacakan. Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Nah, sekarang ini ada teks Kapitan Pattimura. Coba minta tolong, ada yang membacakan. Mas Adi, coba. Kapitan Pattimura adalah pahlawan dari Maluku. Pahlawan dari Maluku, beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Ya, coba dilanjutkan Mbak Suni. Pattimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pijak Belanda menguasai pedagang rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertanian dengan sangat murah dan bahkan harus menyerah beberapa bahan pangan kepada Belanda. Nah, anak-anak, kalian tentu ingin tahu ya tentang Kapiten Pattimura lebih lanjut. Ini ada video dari YouTube. Kita lihat video dari YouTube dulu ya tentang Kapiten Pattimura. Kelihatan ya anak-anak? Ya. Hai teman-teman, hari ini aku mau bercerita tentang perjuangan rakyat Indonesia melawan para penjajah. Kita mulai dari perjuangan sebelum kebangkitan nasional ya. Tokoh yang akan kuceritakan hari ini adalah Kapitan Pattimura. Pattimura lahir dengan nama Thomas Matulesi pada tahun 1783 di Maluku. Dulu, Maluku terkenal sebagai penghasil rempah utama, sehingga pada tahun 1816, Belanda datang untuk berdagang. Tidak lama kemudian, Belanda melakukan monopoli rempah-rempah di Maluku dengan harga jual yang sangat murah.
Belanda juga membangun benteng Dorstede di Saparua di bawah pimpinan seorang residen bernama Van den Berg. Ia pun memaksa para pemuda Maluku menjadi serdadu yang dikirim ke Jawa. Tidak hanya itu loh, rakyat juga diharuskan kerja paksa tanpa upah sehingga semakin menderita. Karena Belanda semakin sewenang-wenang, timbullah perlawanan dari rakyat yang dipimpin oleh Pattimura pada tanggal 16 Mei 1817. Pasukan Pattimura menyerang benteng Dorstede dan berhasil mengalahkan Van den Berg. Tapi ternyata Belanda tak hanya tinggal diam, teman-teman. Di bawah pimpinan Laksamana Baikes, Belanda mengirimkan pasukan lebih banyak dan berhasil menguasai daerah Hitu, Haruku, dan Saparua. Pattimura akhirnya kalah dan ditangkap. Pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura dihukum gantung karena menolak tawaran kerjasama dari Belanda. Tapi karena perjuangannya, Pattimura dianugerahi gelar pahlawan kemerdekaan. Begitulah kisah dari seorang Pattimura. Sampai jumpa di seri tokoh selanjutnya. Sekarang Bu Guru akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti kalian buka LKPD yang sudah Bu Ari bagikan, kalian mencoba diskusikan bersama kelompok kalian melalui WhatsApp, boleh, melalui telepon juga boleh, yang penting kalian berdiskusi dengan teman kalian satu kelompok, kemudian kalian mengisi lembar-lembar kegiatan itu. Nanti Bu Guru akan cek kegiatan kalian melalui kelompok kalian. Anak-anak ini kelompoknya ya. Untuk kelompok 1 nanti Mbak Putri, Mbak Suni, sama Mbak Vina. Untuk kelompok 2 nanti Mas Reval, Mas Denis, sama Mas Adit. Kalian siap nggih? Nah, sekarang kalian diskusi dulu. Bisa keluar dari Zoom dulu sebentar. Nanti kita masuk lagi. Ayo Pin diskusi. Iya, sikap kepahlawanan yang dimiliki Pattimura ya. Rela berkorban apapun dilandasi rasa ikhlas tanpa mengharap mengakui kesalahan bila salah, menjawab segala ucapan dan tindakan yang dilakukan. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah selesai berdiskusi ya. Nah, kira-kira kelompok 1 ini siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Tolong salah satu perwakilannya. Saya Bu. Oh ya, Mas Denis. Rela berkorban membuat apapun dilandasi rasa ikhlas tanpa mengharapkan pujian, berani mengakui kesalahan bila salah, bertanggung jawab segala ucapan dan tindakan yang dilakukan. Iya, pinter. Sekarang kelompoknya Mbak Putri. Silahkan presentasi. Siapa yang mau mewakili? Nah, itu tadi adalah sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Pattimura dan raja-raja pada masa kerajaan Islam. Nah, sekarang Bu Guru mau menanyakan yang selanjutnya ini. Kira-kira sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar kita, pada masa kini apa saja coba? Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, memiliki rasa cinta tanah air, pantang menyerah, jujur.
terus berjuang meskipun menghadapi berbagai rintangan, rela berkorban harta, tenaga maupun nyawa. Berjuang dengan ikhlas artinya tidak mengharapkan imbalan dalam berjuang, berani membela kebenaran, tidak mudah putus asa. Membantu tanpa pamrih, ikhlas, berani membela kebenaran. Berani membela kebenaran, kesatria, berjuang tanpa pamrih, rela berkorban demi kepentingan umum. Iya, pintar semua ya. Jadi ya, beberapa sikap kepahlawanan yang sudah kalian diskusikan. Sikap pahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dan raja-raja pada masa kerajaan Islam antara lain yang pertama rela berkorban. Maksudnya berbuat apapun dilandasi dengan rasa ikhlas, tidak mengharap pujian, imbalan pada orang lain maupun negara. Dan yang kedua kesatria, maksudnya berani mengakui kesalahan bila salah, tanggung jawab dengan segala ucapan dan tindakan yang dilakukan. Kemudian berjuang tanpa pamrih, maksudnya itu selalu berbuat ikhlas. Sikap selanjutnya juga memberani. Memberani itu berani dalam hal kebenaran. Kemudian pantang menyerah. Pantang menyerah itu maksudnya tidak mudah putus asa. Setiap usaha atau pekerjaan itu dia tuh pokoknya prinsipnya harus berhasil. Nah, apabila gagal, itu kegagalan merupakan pelajaran yang harus diulangi lagi sampai berhasil. Nah, terakhir berperilaku terpuji. Maksudnya segala tindakan perilaku, tutur kata itu dijadikan contoh oleh orang lain. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar kita, yang diadopsi dari sikap-sikap raja terdahulu, yaitu yang pertama membantu tanpa pamrih dan ikhlas, kemudian yang kedua berani membela kebenaran dan keadilan, ketiga rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, empat jujur dan bertanggung jawab, kelima kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan umum, yang keenam memiliki rasa cinta tanah air dan pantang menyerah, yang ketujuh bertindak terpuji dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki jiwa pengabdian. Itulah tadi sikap-sikap kepahlawanan. Nah, sekarang kita lanjut ke Patimura itu berjuang melawan penjajah itu supaya kekayaan alam Indonesia yang berupa rempah-rempah tidak dikuasai oleh mereka. Selain Patimura, Indonesia memiliki pahlawan nasional itu Bung Tomo. Ini bacaan tentang Bung Tomo, coba Mbak Vina tolong dibaca tentang Bung Tomo. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang, karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil lainnya adalah posisi kaca spionnya. Nah, mobil Bung Tomo itu hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang penting itu kaca spion. Kaca ini menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Tahukah kamu bagaimana sifatnya cermin? Bagian lain dari mobil adalah lampu. Lampu itu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Fungsinya untuk memfokuskan cahaya sampai jaraknya jauh. Berdasarkan bentuk permukaannya, cermin itu dibedakan menjadi 3. Ada cermin cembung, ada cermin cekung, ada cermin datar. Cermin cekung itu yang mempunyai bidang pemantulan berbentuk cekung. Ada cermin cembung memiliki bidang pemantulan berbentuk cembung. Terus ada cermin datar memiliki bidang pemantulan berbentuk datar atau tidak melengkung. Bagian permukaan yang mengenai dari cermin datar itu dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu pemantulan teratur. Nah, kita lihat lagi. Sekarang kamu akan melakukan percobaan. Nah, kamu lakukan percobaan berikut ini sesuai dengan yang ada di LKPD ya, anak-anak ya.
Setelah itu kamu tuliskan nama cerminnya, kemudian bayangan yang dihasilkan. Nah, anak-anak setelah didiskusikan, kira-kira apa ya bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar? Bayangan sama benda. Bayangan nampak berlawanan dengan benda. Bayangan bersifat semu. Iya. Ada lagi yang lain? Bayangan tegak sama besar maya. Iya. Kalau Mas Denis, bayangannya tadi bagaimana? Waktu bercermin dengan bercermin datar. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Bayangan cermin tertukar sisinya kanan jadi kiri. Iya, itu tadi bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar ya. Ukuran bayangan sama besar dengan ukuran benda. Dan bayangannya nampak berlawanan sisi. Kalau kita megang telinga kanan, yang nampak di bayangan adalah telinga kiri yang dipegang. Kemudian bayangannya bersifat semu. Semu itu berada di dalam cerminnya ya. Oke, sekarang bayangan yang dihasilkan cermin cembung apa, Nak? Bayangan semu tegak diperkecil. Pinter Mas Adit. Ya, jadi bayangannya semu, tegak, dan diperkecil. Itu yang kita gunakan pada kaca spion ya. Kemudian bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung, Sinten? Siapa yang mau mewakili? Bayangannya nyata terbalik diperbesar. Oh, pinter sekali Mbak Suni. Ada lagi yang lain? Mbak Putri mungkin? Jika benda dekat dengan cermin, bayangannya tegak diperbesar. Jika benda jauh dengan cermin, bayangannya nyata terbalik diperkecil. Iya, itu tadi ya. Ini sifat bayangan cermin datar adalah tegak, maya, sama besar. Kalau sifat bayangan cermin cembung yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Untuk cermin cekung itu ada 3, Dik, sebenarnya. Jadi tergantung bayangannya terletak di mana. Coba perhatikan gambar berikut ini. Jika bendanya berada di ruang 3. Ruang 3 itu agak jauh dari cermin. Di ruang 3 itu agak jauh dari cermin, maka sifat bayangannya nyata, terbalik, diperkecil. Kalau bendanya berada di ruang 2, itu sifat bayangannya nyata, terbalik, diperbesar. Sedangkan kalau bendanya dekat sekali dengan cermin, jadi misalnya ini cerminnya, ini bendanya di dekat sini, itu bayangannya maya, tegak, diperbesar. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran ditutup, kita lakukan refleksi kesimpulan terlebih dahulu. Hari ini, kira-kira apa yang telah kalian pelajari hari ini apa? Pahlawan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar yaitu membantu tanpa pamrih, berani membela kebenaran, rela berkorban, jujur dan bertanggung jawab. Iya. Cermin datar, tegak, maya, sama besar. Kalau Mbak Suni? Apa yang dipelajari hari ini? Bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung tegak maya diperkecil. Mas Adit? Bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung, maya, tegak, diperbesar. Iya.
Lalu apa yang kalian sukai? Yang paling disukai pada pembelajaran hari ini apa? Denny suka yang mana? Bayangan pemantulan cahaya, Bu. Mbak Putri suka yang mana? Sikap kepahlawanan. Mas Reva? Percobaan dengan 3 jenis cermin, Bu. Gina? Alfitan Patimura, Bu. Iya. Mbak Suni? Percobaan pemantulan teratur, Bu. Nah, kira-kira masih ada yang belum dipahami nggak, Dek, pelajaran pagi hari ini? 2 dan 3 pada cermin cekung, batas jaraknya dengan cermin berapa sentimeter? Oh, mengenai batasan ruang itu ya, Dek ya. Itu tergantung titik fokus cerminnya, Dek. Jadi pada cermin cekung itu nanti ada titik fokus cermin. Itu pertemuan sinar datang dengan sinar pantul yang melewati garis normal. Garis normal itu garis yang tegak lurus dengan cermin. Ini besok akan dipelajari ketika sudah SMP ya. Ini hanya pengetahuan dasar aja. Pokoknya kalau bendanya dekat, nanti bayangannya maya, tegak dan diperbesar. Sedangkan kalau bendanya jauh, itu sifatnya nyata, terbalik, diperkecil. Gitu aja ya, Mbak. Anak-anak, nanti kalian menulis laporan lengkap, formatnya lengkap ya, dari percobaan tentang sifat-sifat bayangan dengan rinci dan benar, sesuai dengan percobaan yang sudah kalian lakukan tadi. Nah, kesimpulan hari ini yaitu sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Kapiten Patimura, yaitu rela berkorban, kesatria, berjuang tanpa pamrih, pemberani, pantang menyerah, berperilaku terpuji. Sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar yaitu membantu tanpa pamrih, berani membela kebenaran, rela berkorban, jujur dan bertanggung jawab, mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air, dan pantang menyerah. Bertindak terpuji dalam kehidupan sehari-hari, memiliki jiwa pengabdian yang tinggi. Untuk bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar tadi apa? Tegak, maya, sama besar. Yang dihasilkan oleh cermin cembung, tegak, maya, kecil. Dan terakhir, bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung ada 3. Jika berada di ruang 1, maya, tegak diperbesar. Jika berada di ruang 2, nyata, terbalik, diperbesar. Dan jika jauh dari cerminnya, berada di ruang 3, itu bayangannya nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan pagi ini, mari kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul dahulu. Yuk, biar semangat. 1, 2, 3. Gundul, 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 Iya, pinter. Terima kasih. Anak, nanti tugas di rumah, kalian mencari informasi dari internet tentang benda-benda yang menggunakan cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Nanti setelah mencari dari internet, kirimkan hasil temuanmu melalui WhatsApp ya. Nanti jangan lupa kalian mengerjakan evaluasi pembelajaran yang linknya sebagai berikut. Iya. Terima kasih. Nah, anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akhiri acara pada pagi hari ini. Pelajaran pada pagi hari ini. Mbak Putri, silahkan pimpin doa. Berdoa mulai. Iya, Bu Ari mohon maaf apabila ada hilaf pada pelajaran kita pagi ini. Kalian jangan lupa tetap lakukan 3M. M yang pertama, jaga jarak. M yang kedua, memakai masker. M yang ketiga,
mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Ya, jaga kesehatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, 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 dadah.